Badak atau rhinoceros atau rhino merupakan hewan darat dengan ukuran yang besar, bahkan jadi hewan darat yang paling besar jika tidak ada gajah. Mereka dikenali dengan adanya jula tajam di kepalanya, kulit yang tebal, tubuh yang kuat, serta kaki berjari 3. Badak adalah herbivora, makanan utamanya adalah daun dan rumput. Mereka punya serangan yang berbahaya, serudukannya bahkan bisa menjugalkan mobil, membuatnya sangat ditakuti. Berbeda dengan herbivora lain yang jadi sasaran perburuan hewan pemangsa, badak seakan disingkirkan dari daftar menu makanan para pemangsa. Bahkan sekelas harimau dan singa saja jarang sekali memburu badak. Padahal biasanya badak hidup sendiri. Badak adalah hewan yang tangguh. Mereka susah dijatuhkan. Apalagi kulitnya yang tebal juga susah ditembus. Belum lagi serangan yang berbahaya. Pantas saja jika para pemangsa akan berpikir ulang andai harus bermasalah dengan badak. Berbicara mengenai badak, saat ini ada 5 spesies yang masih hidup di bumi. Sementara ada beberapa spesies badak purba yang berhasil ditemukan. Dalam video ini, kita akan membahasnya secara singkat, padat, dan semoga jelas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Badak putih atau white rhino merupakan spesies badak hidup yang paling besar, di mana panjangnya mencapai 4 meter, tingginya sekitar 1,8 meter, dan beratnya mencapai 3,6 ton. Meski ada pula yang mengatakan jika beratnya bisa saja mencapai 4,5 ton. Penamaan badak putih sebenarnya membingungkan karena warnanya kelabu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penamaan white rhino sebenarnya dari white rhino atau badak lebar, mengacu pada bentuk bibir yang melebar. Nama lainnya adalah badak berbibir persegi. Badak putih sendiri terbagi jadi 2 subspesies, yaitu badak putih selatan yang populasinya masih banyak, dan badak putih utara yang hampir punah dan hanya tersisa beberapa individu saja. Badak putih punya 2 jula, penglihatannya buruk, tapi indera penciumannya tajam. Makanan utamanya rumput. Mereka adalah jenis yang paling sosial dan biasanya hidup berkelompok. Kecepatannya sekitar 50 km per jam. Mereka hidup di Afrika dan mulai dipelihara di penangkaran maupun kebun binatang. Dan mereka menghadapi ancaman dari perburuan manusia yang terus mengincar julanya. Selanjutnya badak hitam atau black rhino. Mereka juga hidup di Afrika, jadi badak terbesar ketiga, di mana panjangnya mencapai 3,7 meter, tingginya mencapai 1,8 meter, dan beratnya mencapai 2,8 ton, dengan rata-rata di bawah 2 ton. Badak hitam terbagi jadi beberapa subspesies, tapi sebagian diambang kepunahan. Badak hitam sendiri terancam punah karena perburuan manusia yang dilakukan terus-menerus. Tentu karena jula mereka yang harganya mahal. Badak hitam tidak selalu berwarna hitam, beberapa berwarna kelabu. Mereka dikenali dengan bentuk bibir yang lancip. Julanya bisa tumbuh hingga 1,5 meter. Normalnya mereka hanya punya 2 jula, tapi bisa saja punya 3 jula. Kulitnya keras dan tebal. Badak hitam lebih menyukai dedaunan daripada rumput. Bibirnya yang lancip dipakai ketika mengambil dedaunan. Mereka biasanya hidup soliter. Badak hitam sangat agresif dan biasanya akan menyerang siapa saja yang dianggap mengusik. By the way, pertarungan badak hitam merupakan pertarungan mamalia yang paling mematikan, di mana hampir 50% pertarungan menyebabkan kematian pada salah satu petarung. Selanjutnya ada badak India atau badak berjula 1 yang lebih besar. Dikenali dengan adanya 1 jula yang ada di kepalanya. Mereka adalah badak yang hidup di wilayah India dan beberapa negara di sekitarnya. Badak India adalah jenis terbesar nomor 2 setelah badak putih, di mana panjangnya mencapai 3,8 meter, tingginya mencapai 1,8 meter, dan beratnya bisa saja mencapai 4 ton, dengan rata-rata di atas 2 ton. Badak India punya kulit yang tebal dengan lipatan yang jelas. Kemampuan berenangnya hebat, kecepatan larinya mencapai 55 km per jam. Makanan utamanya rumput, musuh alaminya harimau. Mereka terancam punah karena perburuan dan rusaknya habitat. Badak Jawa atau badak berjula 1 yang lebih kecil. Saat ini mereka hanya hidup di Pulau Jawa saja, khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Padahal dulunya mereka tersebar luas di sekitar Asia Tenggara. Badak Jawa adalah badak yang paling langka dan paling misterius. Populasinya diperkirakan tidak sampai 100 ekor, dan mereka sulit diteliti karena minimnya populasi yang ada dan interaksi yang terbatas. Ukurannya mirip seperti badak hitam, di mana panjangnya mencapai 4 meter, tingginya mencapai 1,7 meter, dan beratnya mencapai 2,3 ton. Mungkin saja ada yang lebih besar karena pengukuran yang dilakukan belum terlalu detail.
Jula badak Jawa adalah yang paling kecil, tapi juga yang paling mahal. Dulunya mereka sempat bertahan di Vietnam, tapi akhirnya dinyatakan punah pada tahun 2011. Dengan ditemukannya bangkai satu spesies tersisa yang diburu dan diambil julanya. Artinya, badak Jawa yang tersisa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon dan dibiarkan hidup bebas tanpa interaksi langsung dengan manusia. Spesies badak hidup yang terakhir adalah badak Sumatera atau badak berjula 2 Asia yang merupakan badak dengan ukuran terkecil, di mana panjangnya mencapai 3,2 meter, tingginya mencapai 1,5 meter, dan beratnya mencapai 2 ton, dengan rata-rata hanya di kisaran 1 ton saja. Badak Sumatera juga terancam punah, dengan populasi yang tersisa tidak sampai 100 ekor. Tapi mereka lebih mudah dipelajari karena sifatnya yang lebih sosial jika dibandingkan badak Jawa yang seakan hidup tersembunyi. Habitat utamanya di Pulau Sumatera, tapi diyakini masih ada di Kalimantan dan bahkan Semenanjung Malaya. Dulunya mereka juga tersebar luas di Asia Tenggara. Badak Sumatera punya lipatan tubuh seperti badak India. Makanannya beragam, mereka suka berendam di lumpur, dan saat ini terus diupayakan perlindungan dari perburuan dan pelestarian di habitatnya. Itulah 5 spesies badak yang masih ada di bumi. Semoga mereka tetap lestari. Selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis badak purba yang sudah mengalami kepunahan. Nenek moyang badak diyakini adalah hewan purba yang bernama Paraceratherium. Mereka hidup di masa 50 juta tahun silam. Hewan purba ini kemudian berevolusi hingga jadi badak modern yang ada saat ini. Tapi dalam proses evolusi itu, ada pula beberapa hewan yang dianggap sebagai badak purba dari hasil penelitian fosil yang ditemukan. Berikut ini adalah beberapa badak purba yang berhasil diteliti. Thalassotherium adalah genus hewan mirip badak dan diyakini jadi bagian dari jalur evolusi badak modern. Spesies yang dikenal adalah unicorn Siberia. Dulunya mereka tersebar di daratan Eurasia. Penampilannya sudah mirip seperti badak modern, tapi dengan ukuran yang lebih besar, meski masih kalah besar dari Paraceratherium yang jadi pendahulunya. Mereka diperkirakan punah pada 200.000 tahun silam, meski ada yang meyakini jika mereka bertahan hingga 39.000 tahun silam. Taleocharas adalah badak purba yang diduga hidup di daratan Amerika Utara pada kisaran 17 hingga 18 juta tahun silam. Mereka punya penampilan seperti badak modern, tapi dengan jula yang kecil. Brontoderes adalah hewan purba yang mirip badak, tapi punya jula bercabang. Diduga mereka hidup di Amerika Utara sebelum Taleocharas. Badak berbulu atau woolly rhino adalah spesies badak purba yang punah pada kisaran 17 hingga 14.000 tahun silam. Dulunya mereka hidup di daratan Eurasia, dikenali dengan 2 tanduk dan tubuh berbulu tebal. Hewan purba ini sempat hidup bersama manusia purba. Mereka jadi buruan manusia purba. Badak berbulu jadi salah satu jenis badak yang paling banyak diteliti. Ada banyak fosil yang ditemukan, bahkan ada yang ditemukan utuh dalam kondisi membeku. Beberapa lukisan di dinding gua manusia purba juga menunjukkan eksistensinya di masa lampau. Badak merk atau badak hutan adalah jenis badak berjula 2 yang sudah punah. Dulunya mereka tersebar di daratan Eurasia hingga Afrika Utara. Badak ini masih berkerabat dengan badak berbulu. Badak purba ini juga sempat jadi buruan manusia purba. Artinya mereka diduga hidup sezaman dengan badak berbulu. Trigonia adalah hewan purba mirip badak tapi tidak berjula. Dulunya mereka hidup di Amerika Utara. Mereka dikenali dengan adanya 5 jari di kakinya. Ukurannya lebih kecil dari badak modern. Agak mirip seperti Brontoteres, Menoceras juga punya tanduk bercabang. Ukuran hewan purba ini terbilang kecil. Dulunya mereka tersebar di Amerika Utara hingga Amerika Tengah. Shubiracodon adalah genus badak yang tidak bertanduk. Mereka juga diduga hidup di Amerika Utara. Ukurannya lebih kecil dari badak modern. Dan sebenarnya masih ada beberapa jenis badak purba lainnya yang terus ditemukan. Beberapa fosil menunjukkan kekerabatan dari badak modern yang masih ada. Diduga mereka belum lama punah. Bahkan ada yang berpendapat jika fosil badak purba yang ditemukan adalah nenek moyang dari badak modern. Jika benar badak-badak purba yang ditemukan dari sisa fosil yang tersebar luas di berbagai daratan bumi, maka bisa dibayangkan jika dulunya badak purba tersebar luas di hampir seluruh daratan bumi bagian utara dan tengah. Mereka mengalami evolusi yang panjang dengan berbagai perubahan alam dan perubahan zaman dengan keanekaragaman hewan yang ada di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.